Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Kita diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah, melakukan amal soleh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memberat timbangan amal kebaikan kita semuanya dan menjadi sarana untuk keberkahan dan kebahagiaan kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita semua pasti mengharapkan bahagia dalam kehidupan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Doa yang sering kita ucapkan yaitu doa orang-orang menyebut sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua kita berharap kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat. Kita semuanya tidak ingin menderita, tidak ingin sengsara dalam kehidupan ini. Walaupun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan nasib dan takdir untuk kita masing-masing di saat kita pada usia 120 hari di kandungan atau di rahim ibu kita masing-masing dulu. Pada saat fisik kita diberikan roh, Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan roh pada fisik kita, maka saat yang sama Allah menentukan kepada kita masing-masing tentang 4 hal, yaitu bikatbi rizkihi. Rizki kita sudah ditentukan masing-masing. Yang kedua, wa ajalihi. Ajal kita sudah ditentukan. Kematian kita sudah ada ketentuannya. Yang ketiga, wa amalihi. Amal kita juga sudah ditentukan, apakah baik ataukah buruk. Yang keempat adalah wa syaqiyun aw sa'id. Apakah kita sengsara atau bahagia, kita menderita atau senang dalam kehidupan, itu sudah ada ketentuannya. Namun demikian jamaah sekalian, kita tidak boleh berputus asa. Semua sudah ada ketentuannya. Rizkinya, ajalnya, amalnya, kebahagiaan atau sengsaranya sudah ada tulisan ketentuan untuk kita masing-masing. Tetapi kita tetap dituntut untuk optimis, untuk berikhtiar, berusaha, tidak boleh berputus asa. Semakin kita berikhtiar dan usaha dilandasi dengan doa, insya Allah kita akan semakin dimudahkan untuk menempuh takdir kita masing-masing. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu dimudahkan untuk menempuh takdirnya. Maka disinilah jemaah sekalian, pada kesempatan singkat ini saya menyampaikan 6 hal yang disampaikan oleh para ulama. La yajtami'u syaqa'u ma'a sittati halat.
tidak akan bertemu, tidak akan berkumpul penderitaan ataupun kesengsaraan pada 6 kondisi atau di 6 keadaan. Apa saja 6 kondisi yang menjadikan kita itu jauh dari penderitaan atau dari kesengsaraan? Maknanya kita mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, la yajtami'u syaqa'u ma'a birril walidah. Tidak akan bertemu, tidak akan berkumpul penderitaan itu bersama dengan perbuatan baik kepada ibu, kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Apa dasarnya? Yaitu di surat Maryam ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Isa ibnu Maryam ketika ibunya mendapat tuduhan dari orang-orang Yahudi. Kita sama-sama mengetahui bahwa ibunda Maryam tidak memiliki suami, tetapi Allah takdirkan hamil, sehingga beliau menjauh dari pusat kota, keluar kota, dan di sana melahirkan, mengasuh bayinya. Dan pada saatnya kembali ke kota. Nah, saat kembali itulah orang-orang Yahudi yang mereka ini orang-orang yang rese iseng ya, orang-orang yang usil, memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak senonoh kepada Maryam, dituduh sebagai wanita begini begitu ya, pokoknya tidak pas tuduhannya, dan mereka mendiskreditkan, mengkaitkan orang tuanya yang baik, keluarga besarnya baik, ternyata dia anak yang tidak baik. Nah, saat itulah Allah takdirkan kepada Isa yang masih bayi, pada saat digendongan bisa bicara dan mengatakan, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah yang diutus, yang diberikan kitab. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Isa untuk berbuat baik kepada ibunya, dan Allah tidak menjadikannya orang yang keras lagi, menderita ataupun sengsara. Jadi ada kaitan di sini antara berbuat baik kepada ibu dan antara jauh dari kesengsaraan. Itu titik poinnya ya. Jamaah sekalian, kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran, banyak sekali yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Di antaranya di surat Luqman ayat 14 Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang tuanya. Hamalathu ummu, ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa sapihannya selama 2 tahun. Anishkurli, supaya diperintahkan ya, kita manusia untuk bersyukur kepada Allah, wali walidaika, dan juga kepada kedua orang tua kita, ilayal masir, kepada Allah lah kita semuanya dikembalikan. Jadi ada perintah di sini kepada manusia untuk berbuat baik, bahkan ada sisi yang seolah-olah keseimbangan ya, anishkurli wali walidaika. Ada perintah untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Betapa jasa yang diberikan oleh kedua orang tua kepada anak ini luar biasa, khususnya ibu yang mengandungnya. Dan mengandung ini tidak mudah ya. Ada orang tertentu ya, wanita tertentu yang mengandung harus istirahat total karena tidak kuat melakukan aktivitas apapun, jadi harus bed rest. Ada yang lainnya yang tidak ada masalah, jadi beda-beda kan kondisinya ya. Tetapi
perintah yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita semuanya, kepada kita sebagai anak, siapapun kita pasti punya orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Ya, dan pernah satu saat ada seorang laki-laki, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, minta nasihat. Ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dariku, yang paling berhak untuk mendapatkan muamalah yang terbaik dariku? Maka beliau mengatakan, qala ummuka, ibumu yang paling berhak untuk mendapat perlakuan yang baik. Sahabat ini masih bertanya untuk yang kedua, qala tsumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah orang yang paling layak mendapatkan perlakuan terbaik? Yang kedua dijawab ummuka, ibumu. Yang ketiga pertanyaannya sama, jawabannya juga sama, ummuka. Baru yang keempat ketika sahabat ini bertanya tsumma man, maka Nabi menjawab qala abuka, yaitu ayahmu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi kalau diukur dari hadis ini, perbuatan baik yang hendak dilakukan oleh anak kepada ibunya itu harusnya 3 kali lipat dibandingkan dengan kepada ayahnya. Rasa kasih sayangnya, hormatnya, memperlakukan ibunya itu harus berlipat-lipat dibandingkan dengan kepada ayahnya. Walaupun masing-masing punya peran ya, yang tidak boleh dikesampingkan. Oleh karena itulah jemaah sekalian, mari kita bersama-sama ya, kalau kita masih punya orang tua, masih punya ibu yang hidup, yang sehat, mari kita berikan yang terbaik untuk mereka selama kita masih mampu ya, orang tua masih hidup. Tapi kalau orang tua kita sudah meninggal ya, kita berikan doa yang terbaik kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Jemaah sekalian, ada riwayat yang menyebutkan bahwa satu saat ada seorang laki-laki yang datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Laki-laki ini menyampaikan ya, minta fatwa, minta nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Karena laki-laki ini pernah melakukan hal yang berat ya, dosa besar. Diceritakan begini ya, wahai Abdullah bin Abbas, saya pernah melamar seorang wanita. Nah, ternyata lamaran saya ditolak. Dia nggak mau ya, saya bersunting. Jadi saya akhirnya tertolak, tidak bisa menjadi suaminya. Nah, beberapa saat berikutnya ada laki-laki lain yang mendatangi wanita itu, melamarnya, meminangnya. Nah, ternyata wanita itu menerima pinangan dari laki-laki ini. Maka saya sakit hati, ada perasaan hasad dalam dirinya ini, jengkel. Dia nggak diterima lamarannya, ternyata laki-laki lain diterima. Akhirnya menikahlah mereka ini. Nah, saat itulah timbul rasa dendam ya dalam diri laki-laki ini, rasa cemburu yang tidak bisa dibendung. Akhirnya dia gelap mata membunuh si wanita ini. Nggak tahu bagaimana caranya. Jadi si laki-laki yang sakit hati itu membunuh perempuan yang menolak cintanya. Nah, inilah titik poinnya. Disampaikan pertanyaan kepada Abdullah bin Abbas, fahal min taubah, apakah saya masih ada peluang diterima taubatnya? Saat itulah Abdullah bin Abbas bertanya kepada laki-laki ini, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Qala la, tidak ya. Jadi rupanya ibunya sudah meninggal. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, qala tub ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah azza wa jalla, wa taqarrab ilaihi, dan bertakarublah kepadanya, mastata'ta, semampumu. Jadi rupanya inilah
nasihat Abdullah bin Abbas kepada laki-laki ini yang sudah melakukan dosa besar, yang membunuh kepada sesama muslim itu dosa besar. Maka Abdullah bin Abbas memberikan nasihat, tub ilallah, bertaubatlah dengan taubat yang sesungguhnya kepada Allah Ta'ala semampumu, bertakarublah melakukan amal-amal kebaikan semampumu. Maka jemaah sekalian, perawi hadis yaitu Atha bin Yasar ini penasaran. Beliau yang meriwayatkan hadis ini mendatangi Abdullah bin Abbas, penasaran dan bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang pertanyaannya tadi. Kenapa Anda bertanya apakah ibunya masih hidup? Tadi kan beliau, Abdullah bin Abbas bertanya, hal ummuka hayatun, apakah ibumu masih hidup? Apa tadi maksud pertanyaan Anda kepada laki-laki itu? Maka Abdullah mengatakan, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih dekat kepada Allah daripada berbuat baik kepada seorang ibu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi asar ini diceritakan oleh Imam Bukhari. Jadi kata Abdullah bin Abbas, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai, yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala daripada berbuat baik kepada seorang ibu. Oleh karena itulah, ya, di sini ada pesan yang seharusnya disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, tapi karena ibunya sudah meninggal, maka ya pesan ini tidak jadi disampaikan. Baru sampai pesannya ke kita dengan adanya klarifikasi dari perawi hadis ini, yaitu Atha bin Yasar ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada kisah lain yang bisa kita ambil pelajaran tentang latar belakang keberadaan Al-Baqarah, ya, menjadi nama surat di Al-Quranul Karim, ya, surat terpanjang. Al-Baqarah itu sapi betina. Tentang keberadaan asal muasal dari sapi betina ini seperti apa? Kisahnya agak panjang, tetapi ringkasnya adalah dalam sebuah rumah tangga hiduplah keluarga yang sederhana, suami istri. Suami berpesan kepada istrinya, saya punya sapi yang ada di hutan. Nanti kalau saya meninggal, berikanlah sapi ini kepada anak saya. Jadi diwariskan, ya. Beberapa saat berikutnya suaminya meninggal. Oleh karena itulah, ketika anaknya ini sudah remaja, ya, mungkin anak usia SD atau SMP gitu, diberikan informasi oleh ibunya, wahai putraku, ada sapi betina yang diwariskan oleh ayahmu di hutan. Coba kamu lihat, kamu ambil, kamu rawat dengan baik. Kemudian anaknya bingung, bagaimana ciri-cirinya? Apa yang bisa menandakan itu sapi punya ayah? Kata ibunya, kalau kamu nanti melihatnya dan memanggilnya, dia akan takluk, akan menuruti apa yang kamu perintahkan. Ternyata betul, ya, tidak sulit menemukan sapi ini. Berangkatlah, ya, si anak ini ke hutan dan tidak lama menemukan sapi yang dimaksud, kemudian dibawa pulang, dirawat dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Tiba saatnya sang ibu ini memberikan pesan kepada anaknya supaya membawa sapi ini ke pasar dijual. Dan anak ini sangat berbakti kepada ibunya, tidak berani melawan perintahnya. Disampaikan, coba kamu berangkat ke pasar, jualah sapi ini dengan harga, ya, sekitar 6 dinar uang emas. Berangkatlah si anak ini dengan membawa sapinya. Sampai di pasar, ditawar oleh pembeli dengan harga 2 kali lipat.
Kata anaknya, ibu tadi hanya memberikan pesan harganya 6 dinar. Kalau Anda menawar lebih, saya tidak berani melepas. Saya akan bertanya dulu kepada ibu saya. Pulanglah dia, bertanya kepada ibunya, disampaikan cerita begini-begini. Nah, ibunya mengatakan, ya nggak apa-apa, kamu jual 2 kali lipat, yaitu 12 dinar. Dia kembali ke pasar menemukan pembeli yang sama, tetapi tawarannya lebih tinggi lagi, yaitu 2 kali lipat lagi. Maka dia tidak melepas ya, karena betapa dia sangat taat kepada perintah ibunya, nggak berani melawan ya. Pulang lagi dan bertanya, ibu, bagaimana ini, ada yang menawar lebih begini-begini ya. Kata ibunya, kembali ke pasar, nggak apa-apa, kamu jual dengan harga seperti itu. Kemudian dia berangkat lagi ke pasar dengan ketemu dengan pembeli tersebut, tetapi sekarang pesannya lebih unik. Kamu jangan jual sapi ini, karena nanti ada sekelompok Bani Israel yang akan mencari-cari sapi ini dan hargai dengan harga yang mahal, yaitu dengan harga emas ditimbang dengan bobot daripada sapi ini. Akhirnya pulanglah dia, disampaikan kepada ibunya, ditunggu beberapa saat, ternyata betul orang-orang Bani Israel geger ya. Mereka mencari kemana-mana sapi betina yang diperintahkan Allah Ta'ala lewat Nabi Musa untuk disembelih, dijadikan sebagai alat untuk bisa menyelesaikan urusan perselisihan di antara mereka, karena terjadi pembunuhan. Jadi ini di tempat yang lain ada kasus pembunuhan di kalangan Bani Israel. Tiba-tiba satu pagi ada mayat yang diletakkan di teras rumah salah seorang penduduk. Orang-orang berbeda atau berselisih siapa pembunuh orang ini. Ada yang menuduh pembunuhnya adalah tuan rumah, ada yang menuduh pembunuhnya orang lain. Jadi mereka kubu-kubuan gitu ya, berbeda pendapat. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan Allah Ta'ala untuk mencari sapi betina yang nantinya kalau ketemu dipukulkan anggota badan dari sapi betina ini kepada mayat, dan dengan izin Allah mayat itu nanti akan hidup kembali dan menceritakan siapa pembunuhnya. Mereka sibuk mencari ini ya. Jadi akhirnya ditemukanlah sapi betina ini dengan waktu yang agak berbelit-belit begitu ya, dicerita di surah Al-Baqarah itu. Dan akhirnya dipukulkanlah ekor daripada sapi betina ini ke mayat itu, dan dengan izin Allah mayatnya hidup sebentar menceritakan bahwa pembunuhnya adalah masih keponakannya sendiri. Jadi rupanya almarhum ini orang kaya raya, tidak punya ahli waris. Terus keponakannya tidak sabar ingin mendapatkan warisan dari orang kaya raya ini, akhirnya membunuhnya. Ketahuan ketika yang membunuh adalah si keponakannya, maka dia akhirnya tidak mendapatkan warisan. Jadi setelah mengatakan itu, mayat itu mati lagi ya. Itulah cerita yang sangat menarik di dalam surah Al-Baqarah. Nah, relevansi dengan kisah kita ini adalah ada perbuatan baik yang dilakukan oleh si anak kepada ibunya, yang dengan itulah Allah mengganjar dengan balasan yang besar, uang emas yang banyak, sehingga dengan itulah bisa dijadikan sebagai sarana kehidupan bagi ibu dan anaknya ini. Jamaah sekalian, ada kita juga mungkin melihat ya, di sekitar kita, keluarga besar kita mungkin ya, orang-orang yang mendapatkan kesuksesan dalam hidup dikarenakan memberikan perlakuan yang bagus kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Barangkali kita pernah atau mengikuti ya, seorang kiai muda yang sedang viral saat ini dari militer, yaitu Gus Ikdam ya. Mungkin panjenengan tahu lah ya. Allahu alam ya.
apa rahasianya, tetapi menurut informasi bahwa di antara rahasia kesuksesan beliau dalam waktu yang tidak lama ya, beliau sukses berdakwah, baru-baru ini mengajak jamaahnya umroh 500 orang. Ya mungkin bayar sendiri-sendiri ya, tapi kan mengajak orang sekian banyak itu nggak mudah. Terus ketika di Madinah diadakan taklim di kebun kurma di Madinah. Insya Allah luar biasa ya. Nah, apa di antara kesuksesan beliau, yaitu beliau ini memperlakukan ibunya seperti raja atau seperti ratu. Sangat takzim hormat kepada ibunya. Sehingga jemaah sekalian, barang siapa yang memperlakukan ibunya seperti ratu, seperti raja, insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepadanya seperti rezekinya raja, berlimpah, suksesnya akan dia dapatkan. Tapi kalau ada orang yang memperlakukan ibunya seperti pembantu, maka Allah juga memberi rezeki kepadanya seperti kapasitas pembantu. Nah, itulah ya, semua tergantung kepada perilaku kita kepada orang lain. In ahsantum ahsantum bi anfusikum. Kalau kita berbuat kebaikan kepada orang lain, khususnya kepada ayah ibu kita, Allah memberikan balasan kebaikan kepada kita. Wa in asatum falaha. Kalau kita memperlakukan buruk kepada orang tua kita, khususnya kepada ibu, maka Allah akan memperlakukan buruk kepada kita. Baik, kemudian jamaah sekalian, yang kedua, sebab kita jauh dari penderitaan atau kesengsaraan, para ulama menyampaikan wala yastami'u syaqa'u ma'ad du'a. Tidak akan berkumpul, tidak akan bertemu penderitaan atau kesengsaraan itu bersama dengan doa. Kalau seseorang rajin berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan apa yang dia inginkan, dan akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Dasarnya banyak dalam Al-Quran. Di antaranya disebutkan oleh Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Zakaria yang berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, qala rabbi inni wahnal azmu. Ya Allah, ya kata Nabi Zakaria ini mengadu kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya aku, tulangku telah lemah. Nabi Zakaria ini diberikan usia yang saat itu hampir ya, saat pada usia hampir 90-an tahun. Ini wahanal azmu minni, ya. Jadi tulangnya lemah. Washta'ala ra'su syaibah, dan rambutnya sudah memutih, sudah banyak ubannya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Jadi ada 3 kalimat yang disampaikan oleh Zakaria sebagai bentuk pengharapan kepada Allah Ta'ala, menyampaikan kondisinya, tulangnya sudah lemah, rambutnya sudah beruban banyak, dan pada saat berdoa tidak pernah dikecewakan oleh Allah Ta'ala. Artinya harapannya optimisnya luar biasa. Walaupun pada usia yang sangat tua, belum memiliki keturunan, maka dia berharap kepada Allah Ta'ala mendapatkan anak, dan akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Di surat Al-Anbiya ayat ke-90 Allah Ta'ala berfirman, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, kami anugerahkan kepadanya keturunan, anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, kami jadikan istrinya menjadi subur, yang sebelumnya divonis mandul, nah, sekarang bisa subur, bisa hamil dan melahirkan Nabi Yahya. Apa yang menjadi latar belakang itu? Kata Allah, innahum kanu yusaruna fil khairat, sesungguhnya mereka ini keluarga yang selalu bersegera untuk melakukan kebaikan.
wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepadaku, kepada Allah dengan harapan dan kecemasan. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu orang-orang yang khusyuk, yang takut kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah rahasianya semua sekalian ya. Kalau kita rajin berdoa, rajin memohon, insya Allah kita akan diberikan kebahagiaan, diberikan kesuksesan, dan jauh daripada penderitaan. Tetapi ada catatan di sini di surat Al-Anbiya 90 ini, innahum kanu yusaruna fil khair. Jadi supaya doa kita itu lebih istijabah ya, lebih mustajab, lebih dikabulkan, maka kita permudah dengan melakukan amal-amal kebaikan sebanyak-banyaknya ya, dengan bersegera melakukan amal-amal kebaikan. Ilustrasinya ya, gambarannya itu seperti contohnya lah ya, walaupun tidak persis tapi kurang lebih gambarannya itu ya seperti kita ingin narik uang di ATM. Kita punya rekening di tabungan, nggak sempat berangkat ke kantor banknya, kemudian kita berangkat ke ATM, kita keluarkan kartu, kita masukkan ke mesin ATM. Kalau tabungan kita mencukupi dan jumlahnya banyak, berapapun angka keluar. Tapi kalau tabungan kita sedikit, kita masukkan kartu di mesin ATM, kita pencet angka tertentu, maka nanti akan muncul notifikasi, maaf saldo Anda tidak mencukupi. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Kalau investasi kebaikan kita di sisi Allah Ta'ala itu amal-amal soleh kita banyak. Ketika kita mohon, ya Allah berikanlah rizki, berikanlah kesuksesan, kelulusan, begini begitu macam-macam, Allah memberikan. Karena kita punya investasi kebaikan tadi. Seperti saldo di ATM yang banyak itu, berapapun yang kita ambil keluar uangnya. Tapi kalau investasi kebaikan kita sangat sedikit, sangat minim, ya maka kalau kita doa mohon ya notifikasinya atau jawabannya itu tadi ya, amalmu sedikit ya, saldomu kurang, tidak cukup. Nah, kurang lebih seperti itu, walaupun tidak persis sama ya, tapi ilustrasi itu bisa kita simpulkan dari surat Al-Anbiya ayat 90 ini. Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria disebabkan karena keluarga ini selalu bersegera untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Sama sekalian, ada kisah nyata seorang pengusaha yang awalnya sukses usahanya, punya usaha bisnis ya, yang sukses, punya karyawan banyak, bisa memberikan manfaat yang luas ya. Tapi Allah menguji kepada pengusaha ini dalam titik tertentu sehingga dia hampir bangkrut, usahanya hampir gulung tikar, dia memecat karyawan-karyawannya, mem-PHK ya karyawan-karyawannya itu karena nggak mampu mengurusi mereka, nggak mampu ngasih gaji ke mereka. Akhirnya apa? Dia berdoa pada Allah Ta'ala. Awalnya doanya itu ada unsur kemarahan, kejengkelan. Ini juga pelajaran bagi kita ya. Jadi kalau kita berdoa dengan jengkel ya, dengan ya sedikit ada nada protes, ada semacam kemarahan kepada Allah Ta'ala, kenapa memberikan ujian ini, memberikan penderitaan ini, padahal aku selama ini sudah melakukan kebaikan begini begitu ya, ada unsur protesnya, maka doa ini belum dikabulkan. Akhirnya lambat laun ya dia merutinkan doanya, terus berdoa yang sebelumnya dia ada kejengkelan, kekecewaan dalam dirinya, itu lambat laun menjadi surut, jengkelnya surut, dia menjadi semakin sabar, semakin qanaah, semakin terima dengan takdirnya. Dia agak melupakan, jadi agak melupakan tujuan doanya dia, yang sebelumnya minta harta, minta bisnisnya kembali sukses, minta berhasil apa yang dia inginkan dari sisi materi, itu agak terlupakan dalam berdoa. Dia sekarang sudah mulai menikmati kekhusyukan dalam doanya, sehingga
yang sebelumnya dia meminta kesuksesan dalam hal materi, sekarang Allah Ta'ala berikan ketenangan jiwanya, kebahagiaan hatinya, ketentraman, kenyamanan. Akhirnya dia terus aktif dalam kegiatan kebaikan, aktif di majelis taklim, aktif di masjid, aktif di kegiatan sosial. Dia menikmati ketenangan tersebut. Lambat laun dia merintis lagi usahanya, dan sekarang jauh lebih sukses daripada sebelumnya usaha tadi ya. Inilah rahasianya ya. Kalau kita itu memiliki ketenangan hati, qanaah, kemudian berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, Allah akan mengembalikan kesuksesan itu. Tidak ada yang mustahil. Seperti itulah hidup ini. Hidup ini pasang surut, tidak bisa dalam satu kondisi ya. Maka yang dituntut adalah kita bersyukur pada saat mendapatkan kenikmatan dan bersabar pada saat mendapatkan penderitaan. Kuncinya seperti itu ya, syukur dan sabar. Baik, kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, wala yastami'u syaqa'u ma'al Qur'an. Penderitaan itu tidak akan berkumpul bersama dengan Al-Qur'anul Karim. Selama orang-orang muslim ini, orang-orang mukmin ini dekat dengan Al-Qur'anul Karim, maka selama itu pula mereka tidak mendapatkan penderitaan. Hidupnya insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Dalilnya banyak. Di antaranya surat Toha ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Di surat ini diawali dengan Toha. Toha ayat pertama, yang kedua, ma anzalna, tidaklah kami turunkan kepadamu. Ma anzalna alaikal Qur'an, tidak kami turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad, litashqa, untuk menyusahkan, untuk menyengsarakan, untuk menjadikan kamu menderita. Tidak. Al-Qur'an itu tidak berat, tidak memberatkan. Jadi kalau ada orang yang merasa berat baca Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an, berat dalam menghafal Al-Qur'an dan lain-lain, berarti ada sesuatu gangguan di dalam hati kita. Mari kita bersihkan bersama-sama. Al-Qur'an itu pada prinsipnya memberikan suplai energi kebahagiaan, kesenangan, ataupun kelapangan dalam kehidupannya, bukan untuk memberatkan. Jamaah sekalian, kalau dilihat dari sejarah bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab, itu tidak lepas dari ayat-ayat ini. Jadi saat Umar dalam kondisi marah, ingin membunuh Rasulullah karena dianggap telah mengacaukan kerukunan orang-orang Quraisy saat itu ya. Jadi Umar saat belum masuk Islam menghunus pedangnya ingin membunuh Rasulullah. Tapi orang-orang mengatakan, kamu ingin membunuh Muhammad, ternyata adikmu sendiri sudah masuk agama Islam, coba kamu datangi rumahnya. Maka dengan nada marah Umar datang kepada Fatimah, yaitu adik Umar bin Khattab, yang saat itu dalam kondisi membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian diobrak-abrik, ya, kemudian ditampar adiknya, iparnya juga demikian ya, sampai pipinya berdarah. Tetapi akhirnya Umar membaca lembaran-lembaran yang mushaf yang diobrak-abrik, membaca ini ya, ayat-ayat yang sangat indah, Toha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa, dan seterusnya. Maka saat itulah Umar bin Khattab masuk hidayah dalam dirinya dan akhirnya datang kepada Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Nah itulah ya bagaimana kisah masuk Islamnya Umar yang luar biasa, yang itu tidak lepas dari doa Rasulullah. Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umarain, atau bi ahadil umarain, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan masuk Islamnya satu di antara dua Umar.
Nah, maka Allah mengabulkan doanya, yaitu masuk Islamnya Umar bin Khattab. Yang satunya adalah Amr bin Hisham, yaitu nama lain, nama asli daripada Abu Jahal. Abu Jahal tidak sampai masuk Islam, yang masuk Islam adalah Umar. Yang dengan masuknya Umar itu lengkaplah yang sebelumnya diawali oleh Hamzah, paman Nabi sendiri. Hamzah bin Abdul Muthalib sudah masuk Islam, kemudian Umar masuk Islam. Dua orang ini yang ditakuti pada saat itu. Jadi kalau sebelumnya kaum muslimin beribadah di Masjidil Haram dengan sembunyi-sembunyi, mereka sholat zikir di Masjidil Haram itu malam-malam sembunyi-sembunyi. Terus Umar berkata, wahai Rasulullah, bukankah kita berada pada kebenaran? Bukankah kita ini berada di al-haq? Bukankah kita ini orang-orang yang berada di jalur yang baik? Maka kenapa kita sembunyi-sembunyi? Nah, saat itulah akhirnya Nabi memberikan izin kepada Umar. Jadi ada dua kelompok sahabat, yang satu dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, yang satu dipimpin oleh Umar. Mereka berbaris dengan gagah berani, dengan demonstratif di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Mereka nggak berani mengganggu karena ada dua pilar panglima yang gagah perkasa ini, sehingga tidak berani mengganggu para sahabat yang beribadah saat itu. Ini sebagian ulama menjadikan dalil demonstrasi. Kadang-kadang ya perlu menampilkan izzah kaum muslimin supaya mereka ditakuti oleh musuh-musuhnya apabila mereka memiliki misi tertentu, ya acara itu, demonstrasi itu. Syekh Rashid Ridho pernah menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan untuk membawa 5 hal, yaitu yang pertama tentang akidah dan tauhid, yang kedua janji dan ancaman, yang ketiga adalah ibadah, yang keempat ada kisah-kisah manusia terdahulu untuk diambil pelajaran, dan yang kelima adalah Al-Quran sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, mari kita menjadikan kita semuanya dekat dengan Al-Quranul Karim. Yang pernah saya sampaikan, paling tidak ada 5M interaksi kita dengan Al-Quran, yaitu kita berusaha membacanya, menghayati maknanya, menghafalkannya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan berusaha untuk mendakwahkan. Nah, itulah insya Allah apabila kita bersama dengan Al-Quran, kita tidak akan mendapatkan kesengsaraan. Jamaah sekalian, yang berikutnya, yang keempat, wala yastami'u syaqa'u ma'a ittiba'il huda. Tidak akan bertemu, tidak akan berkumpul penderitaan ataupun kesengsaraan bersama dengan mengikuti petunjuk. Dalilnya ya surat yang sama, yaitu surat Toha ayat 123. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara, tidak akan menderita. Jadi kalau kita mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan tersesat. Kita akan mendapatkan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Wala yashqa, dan kita tidak akan mendapatkan kemelaratan ataupun kesengsaraan. Hadis Nabi disebutkan yang artinya, siapa yang mengikuti kitabullah, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya untuk menghindari kesesatan di dunia dan memeliharanya dari keburukan hisab pada hari kiamat. Di dunia akan diberikan kelapangan hidup ya, sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan di akhirat akan diberikan pemeliharaan Allah Ta'ala dari hisab. Sebuah kondisi yang sangat perlu ya kepada kita semuanya di akhirat nanti. Kalau kita membuka dan membaca surat Quraisy, maka di sana kita temukan ada 4 rahasia kebahagiaan
Surat Quraisy ini menceritakan kebiasaan orang-orang Quraisy dulu, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim, perjalanan mereka, rihlat tasyita'i was-saif, melakukan rihlah, perjalanan untuk berdagang pada musim dingin dan musim panas. Jadi mereka terbiasa ke Yaman dan ke Syam. Jadi saat itu ya mereka mendapatkan kelebihan dari Allah Ta'ala. Jadi yang bisa disimpulkan di sini, rahasia kebahagiaan itu yang pertama adalah dengan kita berikhtiar, berusaha ya. Berusaha semaksimal mungkin semampu kita. Yang kedua adalah bersandar kepada Allah dalam segala kondisi. Yang ketiga adalah kita terpenuhi kebutuhan jasmani, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi yang keempat ini adalah kenyamanan secara batin ya. Fisiknya terpenuhi, gizinya terpenuhi, makan bisa terpenuhi, kemudian bisa mendapatkan kenyamanan secara batin. Jadi inilah 4 rahasia kebahagiaan dalam surah Quraisy. Berikutnya yang kelima, wala yastami'u syaqa'u ma'a khasyatillah. Tidak akan berkumpul, tidak akan bertemu kesengsaraan itu bersama dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya rasa khasyah, punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka dia akan diberikan jaminan kebahagiaan. Di antara dasarnya bisa kita baca ya di surah Al-A'la ayat 10 dan 11, sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala akan mengambil pelajaran, sedangkan orang yang celaka, orang kafir akan menjauhinya. Jadi inilah pelajaran bagi kita ya. Ketika Rasul diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada umatnya, maka yang bisa mengakses peringatan itu adalah orang-orang yang man yakhsha ini. Saya zakaru, kita mendengar nasihat, mendengar ceramah, mendengar informasi, pencerahan, motivasi dari orang-orang yang di sekitar kita, dari para guru kita. Kata kunci supaya kita bisa meresapi dan memahami serta mendapatkan manfaat dari segala nasihat itu adalah yakhsha di sini. Kalau kita punya rasa takut, hati kita takut kepada Allah Ta'ala, maka nasihat itu masuk, kita terima dan kita laksanakan. Tetapi kebalikannya, wa yatajannabuhal ashqa, orang yang menjauhi nasihat, dia tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khasyah kepada Allah Ta'ala, maka dia itu akan mendapatkan kesengsaraan ataupun penderitaannya. Jadi kuncinya di sini adalah menjadikan hati kita itu memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, sehingga kita tidak menggampangkan segala hal menjadi serampangan ya. Kalau orang tidak punya rasa takut itu bahaya. Dia naik kendaraan nggak punya rasa takut, ugal-ugalan melebihi angka kecepatan, kemudian tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas, maka dia sangat berpotensi mendapatkan kecelakaan. Beberapa waktu lalu, beberapa hari ya di tol Cipularang itu, kilometer berapa itu? 92 atau berapa ya? Ya 92 ya. Itu ya ada kecelakaan beruntun. Nah, ternyata analisanya dari para pengamat itu menurun ya. Jadi kalau tidak digas saja sudah melaju dengan keras atau dengan kencang kendaraan, apalagi kalau digas. Nah ini ada truk yang besar yang kewalahan nggak bisa remblong lah, terus beruntun ya kecelakaannya. Ini contoh ya bahwasanya kita dalam segala aktivitas perlu memiliki rasa kewaspadaan, khasyah, hati-hati. Segala sesuatu bisa terjadi. Kita kalau berjalan ada rambu-rambunya, hidup ini juga ada rambu-rambunya. Allah Ta'ala telah mengatur semuanya, maka dengan itulah kalau kita taat aturan insya Allah akan bahagia. Kalau melanggar aturan ya akan sengsara. Yang terakhir, yang keenam, wala yastami'u syaqa'u ma'at taqwa.
tidak akan bertemu berkumpul kesengsaraan bersama dengan ketakwaan. Dalilnya surat Al-Lail ayat 14 sampai 17. Fa'andartukum naron talaqah. Aku telah berikan peringatan kepada kalian api neraka yang menyala-nyala, yang panas. La yaslaha ilal ashqa. Tidak memasukinya kecuali orang yang sengsara, orang kafir. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan dan berpaling dari peringatan Allah. Wa sayujannabuhal ashqa, dan akan dijauhkan dari api neraka itu al-atqa, ya, orang-orang yang bertakwa. Wa sayujannabuhal atqa, orang-orang yang bertakwa itu akan dijauhkan dari neraka. Jemaah sekalian, ayat di surat Al-Lail ini sebagian menceritakan menurut para ulama tentang kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu memerdekakan 7 orang budak. Di antaranya ada Bilal bin Rabah yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, dan menurut ulama ya Abu Bakar perlu satu budak ini mengeluarkan uang sekitar 9 uqiyah emas. Berapa itu nilainya? 1 uqiyah emas itu senilai kurang lebih 32 gram emas. Kalau dikalikan 9 ya hampir 300 gram. Jadi kalau diuangkan 1 gramnya 1 juta misalnya, maka ya perlu uang sekitar 300 juta untuk memerdekakan 1 orang budak ini. Dan itu kali 7 ya. Nah, luar biasa ya kedermawanan daripada Abu Bakar ini. Tapi ada lagi riwayat menyebutkan bahwa latar belakang surah Al-Lail ini ada satu orang yang bakhil. Jadi dia punya pohon kurma di depan rumahnya, terus menjulur mayangnya atau batangnya itu ke tetangganya. Nah, tetangganya ini miskin. Orang yang punya kurma ini bakhil, medit. Saat kurma ini berbuah, nggak boleh diambil oleh tetangganya. Bahkan kalau kurmanya jatuh diambil oleh anak-anaknya yang tetangga itu masih kecil ya, dimakan itu nggak boleh. Kalaupun sudah sampai di tangan dan masuk ke mulut itu disuruh mengeluarkan lagi. Itu betapa bakhilnya orang ini. Padahal itu menjulur ke tetangganya ya. Jadi diiming-imingi tok ya tetangganya ini. Maka wanita ini mengadu kepada Rasulullah SAW tentang perlakuan kebakhilan tetangganya itu. Kata Nabi, saya akan menyelesaikan urusan ini. Dipanggillah orang itu. Fulan, kamu punya kurma ini, kemudian menjulur ke sampingmu. Maukah kamu berikan kepadaku? Allah akan menggantikan kurma nanti di surga. Nah, ini dasar orang yang tidak percaya ya dengan surga ya. Itu nggak mau ya, nggak mau. Saya sangat suka, sangat cinta dengan kurma ini, nggak mau saya berikan kepada Anda. Maka pulanglah dia. Nah, ada orang kaya raya dermawan yang mendengar kalimat motivasi ini ya, tertarik. Wahai Rasulullah, kalau saya membeli kurma dia, kemudian saya berikan kepada Anda, apakah saya mendapatkan gantinya di surga? Kata Rasulullah, ya ini juga berlaku untuk. Nah, maka nggak menunggu lama, orang yang dermawan kaya raya ini mendatangi pemilik kurma tadi. Saya mau mengganti kurmamu ini. Berapa nilainya? Nah, ini memanfaatkan ini ya. Rupanya dia manfaatkan itu. Tuan rumah pemilik kurma ini minta ganti 40 pohon kurma. Jadi tukar guling di tempat lain. Kok banyak sekali ya, kata dermawan. Iya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Karena dia sudah sangat ingin berbakti pada Rasulullah, maka dia ganti, disaksikan oleh para sahabatnya, 40 kurma di tempat lain diambil oleh tuan rumah ini, dan dia memiliki kurma ini diberikan pada Rasulullah ya. Diadukan kepada Rasulullah, saya telah membebaskan kurma ini untuk panjenengan. Maka Nabi menyerahkan kepada orang miskin ini, tetangganya, ibu-ibu dan anak yang miskin itu mendapatkan kurma yang sangat bermanfaat ya dalam kehidupannya ini. Ini akhirnya
Allah menurunkan surat Al-Lail yang di situ ada ancaman orang yang bakhil, ya, orang yang medit itu akan mendapatkan ancaman, ya, di neraka, dan orang yang bertakwa, orang yang dermawan, itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan takdir yang baik Allah Ta'ala, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan melakukan sarana-sarananya, yaitu kita berbuat baik kepada ibu kita. Yang kedua adalah kita selalu rajin berdoa kepada Allah Ta'ala dalam setiap kondisi. Yang ketiga, kita rajin berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Yang keempat, yaitu mengikuti petunjuk dari Allah Ta'ala. Yang kelima, kita memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan kita, yang keenam adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.